masih cocok banget ya kan? Udah cocok, masih cocok padahal kita nih, aku mau kasih tahu rahasia. Sebenarnya aku dan Veronica itu satu SMA dulu. Ya kalau udah ngomongin satu SMA dulu, tadinya kita udah gak gengsi ya. Iya ketahuan dong jadinya, tadi kan masih mau jadi girl. Tadi cuma pura-pura jadi girlsnya. Tadi ngomong-ngomong kita tuh temenan udah lama nih ya. Banyak banget perubahan yang aku lihat dari zaman dulu kita satu SMA ya. Apa sih kita jalan-jalan? Jalan-jalan teman sekolah, bener ya? Sekarang kalau aku lihat di sosial medianya Valerie dan Vero itu tuh giat banget untuk mengkampanyekan atau sharing tentang sustainable lifestyle. Aku tuh penasaran banget, triggernya tuh apa sih? Kenapa bisa shifting lifestyle seperti ini? Mungkin girls yang di sini pengen tahu apa yang bisa membuat kita tuh bisa berubah gitu ya, menjadi lebih baik tentunya. Oke, pastinya kan setiap orang tuh pasti berubah ya. Jadi kalau misalnya ada orang atau cowok kalian tuh bilang, kok kamu berubah? Ya iyalah gitu ya jawabannya. Justru aneh kalau misalnya kita tuh semakin bertambah usia tapi nggak ada perubahan. Nah jadi yang salah satu jadi trigger kita, kenapa kok bisa trigger mulai menggeluti sustainable living ini, karena after Asia's Next Top Model gitu kan, kita kan udah jadi model udah cukup lama, terus kita ada di fashion industry, ada di creative industry, terus kita mikir what's next ya. Nah mungkin teman-teman juga udah sering lihat kayak ada foto penyu atau kuda laut gitu ya, terluka karena sampah plastik. Nah itu salah satu yang jadi trigger kita pas melihat itu di sosial media, dan kita mulai merasa terpanggil karena kebetulan juga nih background kita ini mungkin belum ada yang tahu di sini, tapi kita itu dulu backgroundnya mikrobiologi sama bioengineering. Jadi sebenarnya ini tuh udah deket banget sama background kita, tapi kenapa ya kok kita baru sadar kayak sekian tahun kemudian. Kita di nama fakultasnya itu Sekolah Ilmu Teknologi Hayati. Aku jurusannya mikrobiologi, dia bioengineering engineering. Memang sekarang kita nggak bekerja sesuai dengan jurusan, tapi ternyata nggak ada ilmu yang tidak bermanfaat dan yang sia-sia menurut aku, karena ternyata itu semua masuk kayak ke alam bawah sadar kita, dan akhirnya sekarang pun kita terpanggil untuk melakukan hal yang ternyata gak jauh dari background yang udah pernah kita pelajari dulu. Kita recall lagi sama mata kuliah kita dulu, oh iya ya ada mata kuliah ini, mata kuliah itu, dan sekarang jadi ngerasa punya tanggung jawab juga untuk share to our platform. Setuju banget sih, ternyata nggak ada ilmu yang nggak berguna ya. Ternyata pasti akan berguna, entah mungkin sekarang kerjanya apa, tapi nanti akan kita aplikasikan lagi ya di kehidupan kita. Oke, tapi aku tuh penasaran juga nih. Di sini pasti banyak yang udah follow Valerie dan Veronica ya. Ini tinggalnya mungkin di Bandung, ada di Jakarta, ada di Bali. Kadang aku tuh nggak tahu mereka tuh lagi ada di mana. Dan kegiatannya tuh seabrek, banyak banget ya. Dan banyak nih yang bilang kegiatan dari atau kayak sustainable lifestyle itu tuh kayaknya ribet deh. Itu aku sering banget dengar, kayaknya ribet. Emang ribet? Gimana sih kalian mengaplikasikannya tuh di kehidupan sehari-hari kalian yang kayak sibuk banget ini? Justru simpel banget ya. Menurut aku kalau kita lebih sustainable itu lebih simpel dan justru lebih hemat juga. Itu salah satunya gimana nih? Kalian bikin ribet itu tuh karena itu kita harus mengubah kebiasaan lama kita kan. Sama aja kayak susahnya kita move on dari masa lalu gitu kan. Susah banget, padahal kalau diingat-ingat lagi dulu juga kita hidup-hidup aja ya tanpa orang itu misalnya. Tapi ketika ketemu sama dia gitu udah biasa sama orang itu, kita susah meninggalkan ini sama kebiasaan kita misalnya terhadap sampah gitu. Dan biasa misalnya buang sampah pada tempatnya aja, terus sekarang misalnya ada lagi harus dipilah, lebih susah gitu kan, karena dulu udah biasa pada tempatnya aja udah bagus, tapi sekarang ternyata itu aja nggak cukup nih, harus dipilah. Nah sebenarnya untuk mengubah kebiasaan itu lah yang jadinya tuh ribet, padahal sebenarnya itu yang dibutuhin gitu. Jadi udah nggak zamannya nggak move on. Nah move on ke kebiasaan yang lebih baik. Move on ke kebiasaan yang lebih baik. Oke, sekarang aku mau nanya sama Penny nih ya, ngomongin tentang sustainable living yang tadi sudah diobrolin ya sama Valerie dan Vero juga, yaitu salah satunya ya dengan merubah habit ya. Mungkin salah satunya dengan merubah habit yang dulu tadi kita ngomongin sering jajan sembarangan, dan sekarang kita lebih conscious dalam memilih apa yang kita konsumsi atau apa yang kita kerjakan. Ini kayak lain sama apa yang Koko Film ini juga lakukan, yaitu mendukung gaya hidup sehat. Benar nggak sih? Apa aja sih inovasi yang dikeluarkan oleh Koko Film untuk mengusung goal ini? Karena aku melihat ada kesamaan nih kayaknya ya. Benar nggak?
Iya benar. Jadi brand Cocoflame ini memang base-nya adalah untuk jadi produk yang membantu Gen Z khususnya ya, atau orang-orang yang memang mobilitasnya tinggi banget untuk hidup sehat ini. Kayak kita tuh kan ada 2 produk. Ada Cocoflame yang warna biru sama Cocoflame Milk yang coklat sama taro ini. Yang warna biru itu adalah Cocoflame Fiber. Yang kenapa sih kita bikin minuman fiber? Jadi awalnya tuh gara-gara gini. Menurut data Kemenkes ya, orang Indonesia itu 95%-nya kurang serat. Kenapa? Karena seharusnya orang dewasa kayak kita itu harus memenuhi 25-30 gram serat Kak. Yang kalau itu dibedah, itu tuh harus 5 kali makan, 3 kali makan besar sama 2 kali snack. Sekarang nih, siapa sih emang yang tiap hari tuh 5 kali gitu loh makan buah atau sayur, kayak somehow kayak sehari sekali aja kayaknya enggak ya gitu kan, males juga harus mikir nih sayurnya mau diapain, buahnya mau diapain. Jadilah si serat itu tuh jadi sesuatu yang dilupakan gitu sama orang-orang. Nah karena data Kemenkes bilang kayak gitu, terus juga pada praktiknya memang sekarang tuh orang-orang kayak nggak pada makan serat dan jadi pencernaannya tidak baik gitu ya. Kita bikinlah si Cocoflame ini, yang mana di dalam satu saset Cocoflame kita tuh punya 10 gram serat, yang adalah produk serat itu tertinggi dari produk sejenis gitu. Biasanya produk sejenis itu nggak sampai 10%. Nah tapi kita juga nggak pengen orang jadi males, dalam artian oh ini kan 10 gram, kalau gue harus menuhi 30 ya gue makan aja 3 gitu misalkan. Ya nggak gitu juga, karena gimana pun kan kita tetap harus memenuhi buah dan sayur secara alami. Nah kalau Cocoflame Milk, kenapa sih kita bikin Cocoflame Milk? Ini aku ceritain dulu ya dikit backgroundnya. Jadi R&D kami itu dulu punya temennya di kosan itu makannya setiap hari kayak nasi telur ayam. One day dia sakit, terus dia ke dokter, dan ternyata ke dokter pencernaannya itu udah terganggu banget, dan dia dikasih obat probiotik itu kan mahal ya, dan probiotik itu kan memang selalu harus ada di tubuh kita karena itu akan menjadi makanan untuk bakteri-bakteri dalam tubuh kita gitu. Nah jadinya si R&D aku tuh mikir kayak oke, gue harus bikin sesuatu yang bagus untuk orang tuh kalau mau makan gampang tapi nutrisinya tetap terpenuhi. Gimana caranya gue bikin produk itu supaya orang-orang yang mungkin dia nggak sempet makan, mungkin dia juga nggak bisa masak, mungkin dia nggak sempet juga, jadi tetap bisa makan dan tetap punya nutrisi yang cukup gitu sih Kak. Itu salah satu usaha kita untuk membangun habit health lifestyle-nya. Nah, ini pas banget ya sama tadi kita ngomongin kesibukan dari kita semua, apalagi Gen Z ini padatnya kegiatan. Setuju nggak? Nah udah senyum-senyum nih di depan nih ya. Semua di sini Gen Z tepuk tangan coba. Gak mau ngaku gimana ya? Kalau kita apa aja ngaku boleh nggak? Ternyata semuanya Gen Z apa? Millennials? Ya nanti ini ya mungkin aku mau lanjutin sedikit. Jadi emang ini tuh adalah solusi sehat satset, bener nggak sih? Bener banget ya, solusi sehat satset. Jadi yang sibuk kuliah tadi ya, I can relate. Zaman kita kuliah dulu makan nasi telur ceplok pakai kecap aja udah kenyang, tapi habis itu nggak bisa ujian, bener nggak? Nggak bisa bikin ya, ngangguk gitu. Masih relate kan dari kita ya. Nah ini tuh bener-bener solusi untuk sehat secara satset. Oke, thank you ya Kak Feni, penjelasannya benar-benar dedikasi ide mungkin buat para girlies yang ada di sini untuk ini bisa jadi solusi aku setiap hari. Oke, aku lanjut lagi nih, pengen ngomong ke Valerie dari Amerika ya. Aku tuh seneng banget juga ngeliat Instagram kalian ya, sering banget sharing tuh nggak sekali gitu, berkali-kali mau sharing tentang sustainable living, bahkan punya hashtag sendiri ya, gitu. Seperti ini Valerie nggak ada yang sharing. Aku tuh jadi memahami bahwa untuk membangun habit yang lebih baik itu tidak bisa dilakukan sendiri. Karena jujur, aku tuh ada banget masanya kalau kayaknya aku mau bahan aja deh. Aku kayaknya hari ini pengen project online makanan yang crispy aja deh. Ngelihat sosial medianya mereka, rasanya tuh pengen gerak, pengen olahraga. Rasanya aku mau makan sehat aja deh, kayaknya mau lebih conscious. Kamu juga rajin olahraga tau, kalau suka main tenis kan? Iya, sama kita. Sama ya. Nah itu kan berarti menandakan bahwa ternyata healthy habit itu bisa didapatkan dari melihat orang lain, melihat dari inspirasi orang lain, benar gak sih? Nah, aku pengen tanya nih, ada nggak sih strategi atau kayak apa sih yang kalian tuh pengen sampein gitu ke followers kalian? Apalagi kalian kan bisa dibilang influencers juga ya, followersnya banyak. Insya Allah, amin. Nah,
Benar juga sih, aku setuju banget kalau ada banget penelitian yang menunjukkan kalau kita itu sebenarnya akan menjadi lima orang terdekat kita gitu ya. Jadi ketika kita mau jadi orang yang lebih baik, pilihlah 5 teman terbaik yang menunjukkan goals kalian gitu. Contoh kalian pilih teman satu yang hobinya sehat banget, terus yang kedua misalnya dia jago bisnis, terus yang ketiga misalnya dia jago finance. Jadi kayak 5 orang tersebut tuh bisa mempengaruhi kalian jadi better person gitu. Jadi kita ada rasa untuk kenapa nggak kita jadiin sesuatu di platformnya. Banyak banget orang yang udah share konten creator keren-keren di luar sana, tapi menurut aku masih jarang ya yang share tentang sustainable living. Mungkin sekarang masih susah karena kalian jarang lihat aja gitu, jarang terekspos aja sama konten-kontennya gitu. Jadinya kita memilih kayak oke, kalau gitu kita akan lebih pilih niche ke arah situ, dan menurut aku lebih lebih semangat gitu nge-share-nya ketika ada, walaupun awalnya tuh sama sekali belum mendapatkan viewers gitu. Tapi bisa juga mungkin bisa tautkan gitu, mungkin karena konten sustainability ini kan masih kecil, jadi kita bisa tautkan sama fashion. Gimana cara kita bisa bergaya dengan lebih sustainable. Kita mulai cari brand-brand yang mengarah ke sustainability yang responsibel. Salah satunya kayak baju yang kita pakai nih. Jadi kita juga suka beliin koleksi-koleksi brand lokal yang mengusung tema sustainable. Terus bisa juga dari segi beauty, gitu kan. Banyak juga brand-brand yang udah peduli, responsibel, bahan-bahannya itu bagus gitu. Trendy juga tuh oke banget, itu tuh sustainable juga. Salah satunya kayak Coca-Cola. Masuk nggak tuh iklannya? Masuk ya. Aku tidak menyangka loh bisa begini bisa. Iya, karena salah satu cara kita berdiri sustainable itu juga mengarah ke plant based. Pasti udah sering juga ya. Jadi buat teman-teman yang vegan juga, atau vegan juga cocok buat kalian. Nanti udah banyak. Apa ini ya? Aku nama kita kayak semua jadi kita lagi kayak ya. Ya. Ya, kalau dari aku benar kata Kafal, dulu ya. Iya, kembali. Aduh, tiba-tiba ospek. Nanti tulis ya. Sudah berapa? Apa? Ya, kata apa? Kalau misalnya kalau kita tuh semuanya memang plant-based. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di sini dia vegan dan mungkin alergi sama produk hewani, boleh banget dicobain si kopi sama produk kita. Gitu. Wah, oke, sudah disesuaikan. Berarti tujuannya itu bukan cuma sekedar sehat, tapi juga mengusung ke sustainable living juga. Luar biasa banget, kita tepuk tangannya dong. Ini gak mudah loh ya, untuk benar-benar shifting ke kehidupan yang lebih baik atau lebih sehat tuh benar-benar butuh proses. Tadi aku suka banget cerita dari Johnny dan Veronica. Mau sharing di sosial media itu gak langsung tiba-tiba berdampak banyak, berdampak besar, berdampak luas. Karena ini tuh challenge yang sangat besar menurut aku, mungkin banyak di Gen Z. Ketika sharing di sosial media, kita tuh melihat yang viewersnya ini sedikit. Atau kayaknya kok ada satu tuh sedikit, padahal aku lagi coba sharing tentang olahraga, atau makan sehat. Ternyata Veronica dan Valerie ini juga mulainya juga dari kecil ya namanya ya, sampai sekarang sebesar ini. Jadi memang ada prosesnya. Pasti. Dan ini aja sampai kita ada di tahun ini pun ini prosesnya juga panjang sih, sampai orang aware gitu terhadap konten-konten sustainability kita. Karena kita aja itu sebenarnya startnya itu dari 2018 guys. Tapi karena memang orang itu kalau kita dari usia sektor model, memang susah banget buat ngeganti branding sesuatu gitu ya. Kayak kita udah dicap labelnya tuh apa, itu emang susah gitu untuk kita misalnya berpindah haluan apa mungkin bikin akun yang baru gitu. Contoh kayak gitu tuh SMA kan kalian pas ketemu udah gede kayak masih sama kayak yang dulu kelihatannya, padahal dia udah banyak berubah gitu. Jadi itulah kita harus tetap apa ya, buka pikiran ada perubahan. Dan kayak yang tadi Al bilang di awal, nggak semuanya kata perubahan itu artinya buruk ya. Kalau perubahan kata yang baik, nggak usah sungkan kalau misalnya belum ada yang mengapresiasi gitu kan. Yang penting kita lakukan buat diri kita sendiri dulu aja. Jadi dimulai dari diri kita sendiri ya. Dimulai dari diri kita sendiri. Oke, ngomong-ngomong perubahan, aku nih yang jujur senang banget juga sih. Sekarang aku tuh melihat banyak brand, salah satunya Momotin ini yang sudah mulai menyuarakan tentang sustainable living gitu ya. Dan kalian adalah influencer, pasti kan namanya kita bisnis ya, pasti akan ada perkawinan antara brand dan influencer. Gimana perasaan kalian atau gimana feedback kalian mengenai banyaknya sekarang brand-brand yang sudah mengusung sustainable living ini? Dan sudah mulai diapresiasi ya. Senang banget sih pastinya, senang banget apalagi kayak di acara JX Beauty ini kayak di sebelah situ aja udah kelihatan ada misalnya gini sustainability, growth, kindness gitu, show. Jadi bahkan di event kayak gini aja udah menunjukkan kayak ada loh
collection dan juga brand-brand yang dikurasi gitu yang sudah mengusung tema sustainability. Karena aku yakin nih nantinya semua brand yang ada di sini pasti arahnya juga akan ke sana gitu. Aku yakin semuanya akan punya waktunya masing-masing, awarenessnya masing-masing. Tapi memang sebagai brand itu nggak bisa langsung semudah kita sebagai individual untuk shifting gitu ya marketnya. Makanya nih kita sebagai individu di sini justru yang akan menggunakan nama tersebut. Contoh nih gitu, contoh kayak dulu aja. Kayak misalnya aku mau bawa tumbler gitu ya, terus mau minta ke salah satu kedai minuman gitu, boleh nggak ya pakai tumbler? Itu pasti bakal ditolak sama orang yang itu kayak, oh nggak bisa karena mereka SOP-nya tuh tempat packaging plastiknya itu buat nimbang juga. Tapi lihat sekarang kayak banyak banget semua tempat kedai kopi, kedai minuman itu bahkan ngasih diskon gitu kan kalau kita tumbler sendiri. So kita itu adalah the change maker gitu. Jangan pernah berpikir kalau dulu cuma seorang doang nggak bakal. Cuma aku tuh sering banget berkali-kali aku suka banget sama minuman A gitu. Aku udah tahu terus dan aku tahu dia nggak bakal nolak, tapi aku terus aja datengin supaya nanti suatu saat mungkin dia nggak bilang manajer yang kayak aduh ini ada customer kerjanya mau pakai tumbler terus mungkin akan diomongin kan. Dan aku waktu itu sampai akhirnya ada satu tempat yang dia bisa, dia suka banget gitu, suka setahun kayak gitu terus dia udah bisa sekarang itu aku sih banget sih. Jadi jangan pernah mikir kalau kalian satu orang nggak bisa bikin perubahan. Kalau dari sisi brand bagaimana sih dapat mengimbau konsumen untuk lebih keluar dalam memilih produk yang mengusung sustainability? Ada nggak sih strategi dari Kokoprim yang lagi dijalankan atau sudah dijalankan yang mungkin juga bisa driving social impact atau memberikan dampak pada kita? Oke, kalau dari sisi brand, pertama Kokoprim udah menyediakan nih produknya. Kalian yang mau healthy lifestyle dengan gampang, udah ada nih produknya tinggal dibeli aja. Terus udah ada apakah berarti di situ? Enggak dong, kita juga setiap bulan sebenarnya kita ada health talk bareng sama expert kayak dokter gizi atau mungkin beauty influencer atau mungkin atlet untuk kita bahas nih isu-isu yang lagi ada soal kesehatan, mungkin juga soal serat, mungkin juga soal usus, juga hal-hal yang related sama kesehatan juga kita bahas bareng supaya kenapa kita milihnya langsung sama expert supaya followers kita kalau memang mau nanya dia nanya langsung sama ahlinya. Dimanapun kita brand gak boleh terlalu overclaim ya, kayak kita sama tahu kan tetap harus ada base-nya dari si ahli gitu. Nah itu yang kedua, ketiga adalah kita tuh selalu bikin challenge sebenarnya di sosial media kita. Kayak misalnya challenge 2 minggu olahraga tanpa budget atau 2 minggu makan serat dan 2 minggu lari berapa kilometer gitu misalnya. Kayak kenapa sih kita milihnya di 2 minggu? Karena menurut penelitian untuk membangun habit baru kita butuh waktu 21 hari kan. Tapi kalau kita pakai 21 hari itu lama banget ya. Sedangkan kalau misalnya seminggu kayaknya kecepatan. Jadi kita ambil range di tengah yaitu 2 minggu 14 hari. Nah kalau efeknya apa? Efeknya itu senangnya adalah beberapa followers kita tuh jadi terbiasa melakukan itu. Yang tiap hari olahraga diterusin sama dia, yang tiap hari makan serat diterusin sama dia. Bahkan ada yang jadi hobi maraton karena dia ikut challenge lari. Dia punya bakat mungkin, dia pasti punya bakat maraton, jadi dia ikutan tuh maraton gitu. Dan kita juga menggunakan sosial media kita tuh sebenarnya untuk curhat. Kalau sekarang kalau followers kita yang curhat, dan kita tuh sebagai brand kita untuk membantu support system gitu. Oke. Nah kalau melihat ini ada kesamaan ya dari brand dan seorang influencer itu benar-benar bisa berkolaborasi untuk saling memanfaatkan kehadiran media sosial ya untuk mengedukasi, menginspirasi dan memobilisasi followersnya untuk tujuan sosial dan pastinya berdampak juga. Tapi last question sih ya untuk Febri, Loli, dan Rika. Cuma kalau kita apa sih jadi versi dan versi terbaik ya mengenai beauty with purpose, boleh dijelaskan satu-satu ya. Jadi kalau beauty with purpose berarti kan kecantikan dengan tujuan gitu ya. Kecantikan bukan lagi sekarang hanyalah penampilan gitu. Cewek cantik tapi nggak punya tujuan hidup, nggak punya misi-misi, nggak berdampak bagi lingkungan sekitarnya, itu jadi nggak secantik gitu ya orang-orang yang punya satu tujuan di depannya gitu kan. Jadi menurut aku pilih satu tujuan tersebut. Kalau masih belum ketemu, saatnya kalau cari apalagi Gen Z gitu ya, jangan pernah berhenti mencari purpose kalian, dan kalau udah ketemu jangan sungkan-sungkan buat menjadi purpose kalian. Oke, go ahead next. Setuju banget ya, aku bisa hidup aja ya sih, karena kita tuh kayak sepikiran gitu. Namanya kembali ya. Jadi ini bakal lebih sama ya, kalau misalnya cantik itu pasti harus luar dalam gitu. Jadi jangan hanya luarnya aja, tapi
juga dari segi ilmu, gitu, dari segi karakter, kita harus terus self develop diri kita agar supaya ya itu ya kita jadi cantiknya maksimal, cantiknya luar biasa. Luar biasa. Mau beri tepuk tangannya ya. Sebentar lagi kayaknya masih mikir abis ini aku mau ngapain sama sosial media aku. Oke, dari ini terakhir. Oke, kalau dari aku, beauty with purpose tuh mungkin sesuatu yang dilakukan untuk melawan beauty pain. Kayak kenapa sih mau cantik aja tuh harus sakit dulu tuh kenapa? Kayaknya harus kok. Beauty purpose tuh gak harus sakit. Cantiknya tuh juga bisa sehat. Cuma cantik kalau misalnya dia sehat, diet mati-matian ternyata di dalamnya penyakit banyak gitu kan. Jadi kayak kalau memang kalian mau cantik, yuk kembali mencintai diri sendiri.